Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo Strip Lovers dan juga penonton setia channel Unisla Library. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga penonton di rumah baik-baik saja ya. Hari ini saya akan ngobras nih. Ngobras itu apa sih? Kita bakal mengulik nih sama narasumber yang spesial banget hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan buat penonton semua yang di rumah, jangan lupa untuk 3M, untuk memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan ngobras dengan episode yaitu membuat karya literasi bersama dosen dan juga mahasiswa. Hari ini narasumber kita spesial banget nih teman-teman. Hari ini ada Profesor Olivia Fahrunisa, biasa dipanggil dengan Bu Olivia nih. Ya. Boleh saja. Ya, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, dan juga ada Kak Alfatul Rahman atau Alfat ya, selaku mahasiswa yang menulis bersama dengan Profesor Olive. Jadi mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, saya Sylvia Vera sebagai runner up 1 Duta Perpustakaan Uniswa. Kemudian kita mau kenalan lebih lanjut sama pembicara kita nih. Gimana nih kabarnya Profesor? Baik, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Profesor kesibukannya sehari-harinya apa nih Prof? Saya tentu ngajar. Ya, di Fakultas Ekonomi, terutama di Prodi Manajemen S1, S2 dan S3. Kemudian juga saat ini mengemban amanah untuk memimpin di Fakultas Ekonomi. Jadi ya direction gimana supaya fakultas itu lebih menyenangkan buat semua mahasiswa. Tidak ngajar, neliti, nulis. Ya, kalau misalkan saya baca nih karya-karya beliau tuh sangat lumayan banyak dan juga berprestasi sekali ya. Masya Allah sekali ya. Kita lanjut ke Kak Alfat. Dari Kak Alfat, gimana kabarnya Kak Alfat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alfat hari ini kesibukannya apa nih? Ya mungkin kan sekarang udah semester 6 ya. Jadi sekarang lagi ngikut program MBKM Kampus Merdeka. Saya ambil di program magang di salah satu perusahaan garment. Karena semua juga sibuk ya, skripsi juga sih. Skripsi, wah lumayan sibuk juga nih. Tapi alhamdulillah bisa meluangkan waktu untuk ngobras bareng sama kita kali ini. Nah, yang pertama-tama kita mau tahu nih, mengulas balik dari karya literasi, karena kan kita di dunia industri 4.0 ini kita harus mengembangkan ilmu pengetahuan ya, terutama di bidang literasi. Nah, saya mendengar ini Profesor Olive dan Kak Alfat punya karya literasi nih. Nah, apa sih yang melatar belakangi untuk Profesor Olive untuk mengajak Alfat untuk memulai karya literasi ini? Oke. Jadi Alfat ini salah satu mahasiswa terbaik saya. Mahasiswa terbaik saya banyak ya. Mahasiswa terbaik fakultas dulu banyak sekali, dan dia adalah salah satu yang kemudian memang sudah menghasilkan 2 karya pada saya. Jadi sebetulnya ini menjadi salah satu bagian dari tugas mata kuliah. Karena bagi saya pribadi bahwa kemampuan seseorang di dalam menulis, terutama di dalam sebuah tulisan yang ilmiah dan terstruktur, itu merupakan pengejawantahan dari opini seseorang itu. Dan saya melihat banyak sekali mahasiswa yang sebetulnya punya potensi itu, tetapi mungkin perlu adanya fasilitasi, pendampingan, apalagi semangat gitu ya, apalagi kemudian dorongan bahwa menulis itu yang sering saya sampaikan di kelas adalah merupakan salah satu sumber pahala jariah yang terbaik yang akan kita bawa sampai mati gitu. Jadi sudah 2 book chapter, 2 bab yang kita tulis bersama, dan temanya luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman sekalian punya kesempatan untuk membaca nih karya Alfat ini. Karyanya boleh disebutkan mungkin Kak Alfat? Kalau karya saya yang pertama itu tentang membangun generasi rumah di tahun 2045. Saya di situ fokus pada bidang pendidikan, karena kan pendidikan itu kan sangat penting ya dalam membangun fondasi buat mempersiapkan Indonesia emas di tahun 2045 gitu. Dan di buku itu nggak cuma hanya pendidikan saja, banyak sekali materi-materi tentang social health, mental health, terus tentang human value learning, dan banyak sekali. Mungkin bisa dibaca-baca lebih lagi ya. Nanti jangan lupa buat baca ya teman-teman.
Lip lovers semuanya. Oke, selanjutnya kita udah ada nih latar belakangnya itu apa. Kemudian mungkin dari Kak Alfa keinginan untuk menulis bersama, terus bagaimana untuk mencurahkan opini-opini Kak Alfa itu mungkin bisa disampaikan nih, Kak. Ya, alhamdulillah senang sekali yang pertama ya udah Prof. Olive udah ngasih kesempatan buat saya memberikan opini-opini saya tentang membangun Indonesia Emas di tahun 2025. Apalagi kita kan di Unisula ada tagline tersendiri, generasi ke rumah gitu kan, itu sangat penting sekali lah buat di kedepannya gitu. Dan sebenarnya untuk kendala-kendala pun tetap ada yang harus tetap ada gitu. Mungkin bisa disebutkan dari kendala Kak Alfa dulu, yang kendalanya itu apa nih? Berapa kali revisi apa? Revisi mungkin hampir 3 kali ya Prof. 3 kali kurang lebih. Untuk kendala mungkin ya semacam pembenaran kata saja sih, kata penempatan kata, penempatan kalimat itu mungkin ya kendala-kendala basicnya lah gitu. Tapi alhamdulillahnya Prof. Olive selalu membantu lah. Setelah dimanapun, kapanpun saya WA saya beliau itu pasti dibalas selalu, didukung terus apapun itu. Ya, walaupun di tengah kesibukan beliau ya. Iya. Pokoknya kalau bagi saya ya Vera ya, jadi ini juga pesan nih buat yang lain ya, bahwa Indonesia tuh butuh seorang narator. Narator itu seseorang yang bisa menarasikan dengan pemikiran kritisnya bahwa ini ada yang terjadi di sekitar kita, dan saya yakin masing-masing individu itu pasti punya bayangan atas sebuah solusi, walaupun itu kecil ya Alfa. Kita mungkin kecil bagi kita, tapi bagi orang itu besar. Nah, kalau saya harus menuliskan ide saya sendiri, nanti kan jadi tidak beragam ya. Makanya saya sering mengajak di beberapa mata kuliah saya itu saya jadikan sebuah penugasan akhir. Nah, kebetulan kalau dengan Alfa dan teman-teman itu kita di mata kuliah seminar SDM ya. Jadi di manajemen itu ada namanya manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah seminar itu mengajari kepada mahasiswa untuk membaca isu-isu lingkungan yang terkait dengan pengelolaan orang, terutama di sebuah organisasi. Plus karena dia sudah semester lanjut, sudah semester 4, 5, 6, maka jangan hanya mampu membaca masalah, tapi harus mengusulkan sebuah solusi gitu ya. Jadi di awal itu pasti saya challenge mahasiswa untuk kamu harus lihat tuh lingkungan kamu ada apa, tapi tergantung mata kuliahnya gitu kan. Kemudian mereka melihat ada isu tadi ya, generasi muda yang struggling, yang tidak gampang adaptif, yang baper, yang ini, yang itu gitu. Kemudian masing-masing mahasiswa harus mengusulkan solusi gitu. Nah, kemudian apa itu mengambil satu tema yang cukup bagus tentang pendidikan yang komprehensif. Nah, mahasiswa itu seringkali ngomong pinter ya, presentasi pinter, cerita ini itu pinter. Kalau cerita di kelas saja nanti yang dengar saya aja, gitu kan, dan teman-teman yang sekelas. Tapi kalau itu dituliskan, dinarasikan, diceritakan, kemudian dijadikan sebuah produk buku, maka insya Allah yang baca akan lebih banyak. Apalagi bukunya kita buat e-book ya. Jadi versi online kita buat, kita sebar kemana-mana. Bahkan ada seorang mungkin penulis satu majalah dari luar negeri itu yang meminta kalau bisa itu dijadikan bahasa internasional. Dari request itu ke saya tuh Mbak. Jadi satunya di depan itu kata pengantarnya ini adalah mahasiswa-mahasiswa saya satu di mata kuliah ini yang mereka punya brilliant ide untuk bagaimana solusi kemanusiaan itu. Nah, kemudian dia minta kalau bisa diinggriskan maka mereka akan lebih mudah memahami. Ya, sehingga sih kalau kita bilang udah masukkan aja ke translate mesin, cuma dia bilang kalau translate mesin itu nggak dapat feel-nya penulis itu nggak dapat gitu. Sehingga ada beberapa mahasiswa yang kemudian saya nilai idenya dia mampu membaca masalah, dia mampu mengusulkan solusi, dia mampu menulis, tulis aja dulu seadanya. Dan biasanya kalau yang datang ke saya namanya pertama belum tentu semuanya cantik ya, pasti apa adanya dulu ya. Jadi saya bilang tulis apa adanya, jangan yang sudah indah-indah, pasti saya cek teliti tuh kalau cek similarity ya. Dan teman-teman yang tidak serius biasanya pasti kena di situ tuh. Apa tidak apa ya Pak, saya pasti cek ini, dia harus your own idea, ide kamu. Mau terjemahan, kalau terjemahan juga kelihatan itu. Kemudian di sesi berikutnya kita kasih feedback, saya tanya lagi whether dia understand apa enggak dengan solusinya, dengan topiknya. Sampai kemudian pertemuan berikutnya mulai dipresentasikan, ditulis, kemudian jadilah sebuah naskah yang akhirnya
cantik. Kalau sudah cantik enough, baru kemudian kita masukkan ke penerbit, kita review kan dan seterusnya. Mudah-mudahan sih para mahasiswa nggak tertekan ya, nggak tahu nih Alfa dan teman-teman ya. Biasanya malah merasa termotivasi dan terpacu ya. Gitu ya. Improvement buat diri sendiri, self improvement nih. Nah, untuk mungkin dari kendala Profesor Olive, kira-kira untuk menulis bersama dengan mahasiswa itu apa? Prof tadi kan sudah disampaikan dari apa kendalanya apa, kalau dari Olive ini kendalanya apa? Oke. Mungkin saya tidak menganggap sebagai sebuah kendala ya Vera ya, jadi saya lebih melihat sebagai sebuah tantangan. Karena saya sudah ngajar 22 tahun nih teman-teman ya, jadi variasi mahasiswa itu insya Allah sudah hafal. Kemudian saya ngajar dari degree S1, S2, dan S3, di mana mereka tuh masing-masing jenjang karir dan pengalamannya beda-beda gitu ya. Maka saya harus menyesuaikan dengan yang saya hadapi ini tulisan anak semester berapa, level berapa gitu. Karena kalau saya harus menyandingkan tulisannya teman-teman S1 dengan mahasiswa saya yang S3, itu kan pasti nanti saya mendapat ketidakpuasan pada teman-teman S1 gitu. Standarnya nggak harus saya samakan begitu kan, tapi yang dilihat adalah ini masih semester 4, masih S1, dan baru mengikuti perkuliahan sekitar 4 atau 5 kali udah bisa nulis itu bagus gitu. Sehingga perlu kesabaran, ketelatenan, dan tadi ya keluangan waktu. Cuman karena itu menjadi salah satu passion saya, maka entah kenapa jadi alokasi waktunya itu tidak merasa, apa sih saya harus banyak-banyak mendampingi mereka untuk nulis itu dengan dengan apresiasi penghargaan yang mungkin tidak saya cari juga. Tapi ada satu kepuasan tersendiri ketika misalnya Alfa dan teman-teman itu ini mereka bisa nulis, bisa jadi produk buku. Saya bilang ini legacy kamu loh, ini warisan kamu yang nanti bisa kamu ceritakan ke anak cucu. Pada saat saya semester sekian, saya sudah nulis yang kondisi saat itu adalah penting untuk dinarasikan. Jadi storyteller kayak Alfa dan teman-teman itu penting, Mbak. Oh, saya mah udah tua ya. Jadi kalian itu harus meneruskan jejak kita untuk menceritakan, menarasikan dalam sebuah tulisan. Biasanya kalau di pepatah itu gading itu meninggalkan tulangnya, tapi kalau manusia itu meninggalkan ilmu itu melalui ilmu warisan karya sastra begitu ya. Kalau misalkan kita kilas balik ke zaman dahulu kala itu ilmuwan itu meninggalkan karya sastra berupa buku untuk diwariskan ke penerusnya seperti saat kita ini. Senang sekali bertemu dengan Profesor Olive dan juga Alfa ini. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini kan sudah 2 buku ya yang ditulis oleh Olive dan juga Alfa. Nah, kira-kira apakah selanjutnya masih ada next project ataukah ada buku selanjutnya seperti itu? Buku yang pertama belum dijelasin tuh Alfa, yang apa tuh? Kalau yang pertama yang pasca pandemi itu ya? Sustainabilitas ya? Itu saya nggak ikut. Oke. Jadi kalau rencana berikutnya tentunya gini, di setiap mata kuliah itu berganti mahasiswa saya. Nah, di situ pasti saya mencari talent yang kemudian mereka bisa cerita, bisa menarasikan tadi ya. Dan itu pasti saya upayakan supaya hasil dari sebuah mata kuliah itu harus ada produknya. Gitu. Nah, tentu masih saya teruskan. Kalau yang seperti Alfat ini biasanya nanti gini, itu kita target untuk nulis bareng pada karya skripsinya. Saya juga alhamdulillah sudah punya banyak karya dengan para mahasiswa yang dia dari hasil penelitiannya S1 maupun S2 maupun S3 yang kemudian terbit di jurnal internasional dalam bahasa Inggris dibaca oleh banyak orang. Nah, cuman hebatnya ini kalau yang apa teman-teman itu mereka rata-rata masih semester 4 tuh, semester 4, semester 5, semester 6 ya. Kalau skripsi kan dia sudah selesai metodologi penelitian, sudah mengerjakan skripsinya, sudah ujian gitu ya, sudah confident enough, kemudian masuklah ke jurnal. Tapi kalau yang buku-buku itu saya melihat semester 4 dia harus dikasih kesempatan untuk mampu melihat sekitar, kemudian mampu mengusulkan solusinya, walaupun kadang-kadang solusinya itu mungkin solusi-solusi yang apa benar dia bisa dilakuin ya. Siapa yang akan mengambil ini ya? Tapi it doesn't matter for me ya. Yang penting adalah dia bisa kasih ide, kasih solusi. Suatu saat pasti ada yang baca dan menganggap ide itu penting gitu. Itu kira-kira apa? Sangat menarik ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ulas buku-bukunya ya. Boleh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih.
Kemudian kalau misalnya karya sastra itu kan mungkin dari teman-teman Lip Lovers ini kan pengen mau menulis nih, Bu Olive. Nah, bagaimana sih proses publishingnya? Mungkin ada yang belum tahu nih, ya mungkin dia punya potensi tapi dia belum bertemu dengan mentor yang tepat. Itu kira-kira bagaimana kalau saran dari Bu Olive? Ini berarti how to write-nya apa how to publish-nya? Dua-duanya ya? Ya, Dua-duanya ya. dua-duanya. Kalau yang pertama adalah how to write-nya itu yang jelas dia harus punya critical thinking ya. Jadi kemampuan membaca peluang untuk sesuatu yang akan dinarasikan gitu, Vera. Sayangnya memang teman-teman muda sekarang ini lebih suka membaca feeds-nya temennya, Instagram, sosial media ya. statusnya, sosial media. Kita sih bukan kemudian mengatakan itu nggak baik ya, tetapi kalau mau dipersentase antara facts atau fiction, sosmed itu banyak fictionnya kan ya, banyak hoaxnya, gitu. Oke lah dia kemudian bisa merespon sesuatu ya, tetapi tidak dalam cara yang terstruktur, tidak dalam cara yang kemudian lugas, bernas, mendasarkan pada logika ilmiah. Maka teman-teman sekalian itu saya kira kalau memang ingin membuat sebuah karya gitu ya, itu nggak usah besar-besar, nggak usah mulu-mulu, nggak usah lama-lama, nggak usah yang punya planning panjang gitu, enggak juga. Yang penting gini, kamu melihat aja deh sebuah situasi. Kenapa teman-teman saya itu sekarang konteks membaca bukunya, mengunjungi library atau membaca e-book itu menjadi menurun. Mereka lebih suka baca sosial media. Which is itu nggak ada editorialnya. Jadi status itu kan nggak ada yang edit kan. Kalau menulis apa aja silahkan, nggak dibatasi oleh sosmed itu. Mau nulis apapun nggak ada yang edit. Nah, maka cobalah untuk mengamati sebuah fenomena dan isi sebuah tulisan itu yang penting adalah ada solusi yang diusulkan. Jadi bukan hanya menggambarkan fenomena tapi kemudian ada solusinya. Atau ada solusi tapi solusinya tidak berdasar pada sebuah masalah. Gitu. Jadi modalnya ya dua, mampu membaca masalah, mampu mencari solusi. Nah setelah itu memang scratch from the point ya. Jadi saya pun ngajari Alfa dan teman-teman itu tidak langsung dalam naskah, tapi bikin pointers dulu. So, this is the problem gitu ya, this is the solution. Kemudian harus cek di literatur, apakah masalah yang seperti itu bisa diselesaikan dengan solusi ini gitu. Nah, nanti baru scratch to write. Writing-nya itu juga scratch dulu, apa adanya dulu lah gitu ya. Macam-macam, kemudian ketemu dengan para mentor. Nah, mencari mentornya gimana? Kalau saya sih siap-siap aja untuk jadi mentor siapapun ya, dengan tema apapun. Mungkin saya jadi barusan kepikiran ya, mungkin suatu ketika saya akan membuat sebuah namanya kayak call for contributor. Jadi ada sebuah ini nih ya, ini yang kemarin sedang saya pikirkan adalah antara religiusitas, spiritualitas, teknologi dan sosial media. Nah, nanti kalau memang berminat, mungkin saya akan call for contributor, siapa saja yang mau berkontribusi pada naskah kami bersama, maka silakan. Tapi kuncinya tadi ya, finding the problem, finding the issue, kemudian propose the solution. Itu aja. Nanti apa kalau kita bilang kembangannya ya, variasinya kembangannya itu bisa kita diskusikan bersama. Karena teman-teman itu dulu saya juga sering ngingetin fokus ya, jangan kemana-mana. Kalau misalnya Alfa ambil pendidikan, ya udah fokus ke pendidikan, jangan nanti yang lain. Karena kita nggak mungkin menyelesaikan masalah sendirian. So dia fokus di pendidikan, temennya fokus di kesehatan mental, ya kan? Temennya yang lain lebih kepada bagaimana menggunakan teknologi dengan baik, bagaimana belajar dan sukses, sehingga kemudian buku itu komprehensif. Satu, bagaimana upaya kita berkontribusi pada menyiapkan generasi khairah ummah di Indonesia Ahmad 2045 dari berbagai perspektif. Kira-kira gitu kan? Ya, keren banget ya. Jadi kita kalau memandang satu hal saja, generasi khairah ummah dan generasi emas itu banyak banget ya yang bisa dilihat dari segi kesehatan, dari segi pendidikan, dan itu dituangkan dalam satu karya literasi. Ya, betul. Oke, kemudian apakah Bu Olive membuka kesempatan menulis bersama dengan pustakawan atau mungkin dalam beberapa selanjutnya, mungkin next event, next project, apakah membuka peluang? Tadi sudah dijelaskan ya. Bisa jadi langsung hubungi ke Bu Olive saja. Boleh. Nanti mungkin karena ini masih dalam ide saya ya, Vera ya. Jadi lebih kepada para
para anak muda, para mahasiswa, karena kalau kompilasi buku saya dengan peneliti-peneliti lain yang jelas sudah banyak. Itu tapi mereka kan sudah sekali peneliti yang dia riset dengan baik gitu ya. Tapi saya lebih ingin mengajak para anak muda itu untuk menjadi calon-calon narator bagi Indonesia. Di mana targetnya itu harusnya kalau dia mampu menarasikan maka tidak hanya dalam bahasa Indonesia, should be in English, supaya orang luar bisa baca bahwa kita punya loh anak muda yang bagus-bagus yang dia punya ide-ide brilian gitu. Nah nanti mungkin kasih saya waktu sekitar 2-3 bulan untuk membuat satu propose ide begitu sehingga teman-teman dari fakultas manapun bisa berkontribusi. Kalau yang dengan lintas keilmuan saya sudah sering, tapi itu dengan para peneliti-peneliti senior gitu. Kalau yang dengan muda-muda ini kan butuh mentor yang lebih lengkap dari perspektif sosial budaya, dari perspektif hukum, agama, mungkin juga kesehatan. Itu bisa dalam satu kompilasi yang menarik saja. Banyak PR, cuman ya macam-macam lah, waktu lah, inilah itulah gitu ya. Sampai manajemen waktu gitu ya. Betul. Kemudian untuk Alfat ini kan ada 2 buku nih. Nah, kira-kira apa sih yang mau dikembangkan lagi ke depannya? Kalau buku pasti ingin lagi nulis sama Prof. Olive bareng ya. Karena yang membuat saya semangat membaca, semangat nulis itu ya karena Prof. itu juga. Karena kalau misal kemarin pun saya nggak diajak, belum tentu saya baca buku, itu artikel, jurnal tuh. Itu jadi menjadi trigger tersendiri buat saya bisa semangat membaca buku gitu dan lain sebagainya. Dan karena memang untuk membaca buku itu ya benar kayak Prof. tadi ya, dimulai dari hal kecil terlebih dahulu, poin-poin penting, poin kecil saja, nggak perlu yang secara menyeluruh, secara luas tuh nggak perlu. Memang mulai dari pelan-pelan saja, step by step gitu ya. Karena untuk bisa suka membaca buku itu, ingin semangat belajar itu, semangat baca itu harus cinta sama satu buku dulu. Cinta satu buku, nanti kalau misal buku itu sudah selesai dibaca, pasti ada rasa puas tersendiri lah gitu. Dan harapannya mungkin nanti ke depannya ada proyek bareng lagi sama Prof. Olive, itu sangat senang sekali ya bisa berkolaborasi sama Prof. Olive. Mantap sekali ya Alfat ini. Nah kemudian mungkin untuk Alfat kedepannya kan udah mau menulis project nih buat nih. Mungkin adakah yang mau dikasih saran nih buat teman-temannya masih muda biar termotivasi untuk menulis bersama, kan usianya masih muda nih Prof. Jadi sudah bisa menulis 2 buku nih. Nah bisa dikasih saran-saran kepada teman-teman nih lovers apa yang bisa sebaiknya dilakukan nih. Mungkin caranya itu baca buku terlebih dahulu ya. Baca buku terlebih dahulu untuk bisa cinta sama membaca, cintai dulu satu buku. Kalau misalnya cinta satu buku nanti akan selalu terus lanjut itu. Karena memang kalau misalnya kita malas membaca, kan kita tahu ya kalau dari beberapa penelitian Indonesia itu sangat rendah sekali lah ya literasinya. Bahkan saya pernah baca tuh 1000 dari orang Indonesia yang rajin membaca itu cuma 1 orang. Artinya 0,001% orang Indonesia yang membaca buku itu sangat kalah banget sama negara-negara seperti Jepang, Korea, apapun Eropa. Itu yang menjadi permasalahan tersendiri lah. Memang sudah banyak sekali ya kayak semacam problem solving untuk bagaimana nih kita bisa mengangkat literasi. Banyak sekali komunitas-komunitas literasi dan lain-lain, kan itu sangat banyak sekali, tapi masih belum belum ada hasilnya itu yang menjadi persoalan. Memang kalau untuk membaca semangat untuk literasi balik lagi ke diri sendiri kita sendiri lah ya. Karena kalau misal pun kita malas membaca, artinya itu sangat berdampak sekali kepada berbagai sektor, entah itu ekonomi, sosial maupun budaya. Contoh aja misal kalau kita nggak baca buku, entah itu baca sejarah, budaya, maka budaya kita akan semakin turun kan, karena kita anak-anak mudanya nggak ada yang membaca buku budaya, baca buku ekonomi. Itu sangat berdampak sekali lah buat negara dan bangsa ke depannya. Artinya mulai dulu dari baca-baca buku yang santai-santai dulu lah, kayak itu novel ataupun buku fiksi. Itu kan buku santai lah ya, bukan terlalu berat. Itu kalau misalnya kita sudah bisa kelarin saja 1 buku dalam 1 bulan, itu ada rasa senang sendiri, puas sendiri. Oh, saya udah baca 1 buku nih, akhirnya saya coba lagi. Jadi itu kayak ketagihan gitu. Ya, ketagihan betul sekali. Itu yang saya rasakan selama ini tuh gitu. Kalau misalnya Alfat ini buku favoritnya apa nih? Mungkin dari teman-teman ada yang sama nih. Kalau saya sih suka sejarah lah ya. Sejarah zaman dulu, kerajaan-kerajaan saya suka Pak. Apalagi tentang buku-buku pendidikan saya juga sering baca lah ya. Dari penulis-penulis dari luar kayak
Paulo Freire, Neil Postman, itu saya juga baca. Keren sekali ya. Jadi mungkin termotivasi nih buat Deep Lovers di rumah, jangan lupa buat baca buku ya, minimal 1 bulan sekali ya, selesaikan 1 buku. Mungkin selanjutnya bisa nambah 2 buku 2 bulan gitu, jadi ya Step by step lah ya. step by step. Dan juga itu juga memperkaya ilmu kita ya. Nggak mungkin terkurang tiba-tiba jadi hilang ingatan atau nggak fokus, tapi malah meningkatkan fokus kita ya kalau membaca buku, dan juga memperkaya sudut pandang kita dari berbagai point of view gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat sudut pandang kehidupan, oh ternyata orang itu problem solvingnya itu seperti ini. Misalkan ada suatu pakar atau ilmuwan, dia cara melihatnya itu seperti ini. Tapi kalau misalkan kita lihat dari diri sendiri saja, itu cuma satu ide pikiran saja gitu. Kemudian yang selanjutnya, sudah sampai ke lumayan penghujung acara nih. Acara. Mungkin dari Profesor Olive dulu atau Bu Olive kita sapanya, ada take home message ya nih. Message. Oke, ya. Saya ingin mengulang lagi tadi yang saya lakukan Al-Fatihah, jadi betul sekali. Iqra ya, atau membaca itu menjadi salah satu pintu supaya kita menjadi orang yang tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi, tapi juga bagaimana umat itu bisa kita bantu. Gitu. Karena dari membaca apapun tadi yang dibaca, yang penting dia adalah yang berkualitas, ya, bukan yang tidak berkualitas. Itu akan membuahkan sense of criticism. Jadi bagaimana kita bisa berpikir kritis atas apapun yang terjadi di sekitar kita. Juga di situ kita bisa mendapatkan sebuah lesson learned. Karena seringkali teman-teman itu membaca buku tapi gak dapat pesannya Alvan. Jadi sekedar hatam aja, ya selesai. Novel selesai, habis itu suruh cerita, you dapat pesan apa nih dari buku ini? Ya pokoknya dia itu, yang ini jadi happy, yang ini jadi yang sama ini, yang ini akhirnya putus sama ini. Udah itu aja, dia nggak dapat life lesson learn-nya. Maka yang penting adalah finishing a book, tapi setelah itu dapetin tuh pesannya, dan pesan itu harus pesan moral yang bisa membuat kita menjadi a better person, jadi orang yang lebih baik, yang punya cita-cita untuk membaikkan orang-orang sekitar kita. Khairul kan begitu ya. Jadi bagaimana kita membaikkan diri kita dulu, beres dengan kita dulu, baru kemudian kita berupaya untuk membaikkan orang di sekitar kita. Kalau kitanya belum beres ya, belum menemukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita siarkan, kita nggak mungkin dong nyuruh orang untuk jadi lebih baik. Nah, jadi buku itu menjadi salah satu sumber supaya kita bisa menjadikan kita sebagai orang yang lebih baik, tentunya di mata Allah, dan semata-mata hanya karena ingin mencari keberkahan dari Allah. Sehingga teman-teman sekalian ya, hitung nih dalam 1 hari berapa kali baca sosmed, berapa akun yang Anda punya, dan berapa teman yang harus Anda baca statusnya, yang itu uneditorial, gak ada yang edit, sebebas-bebasnya you mau nulis apa. Tapi kalau buku itu prosesnya lama, dibaca lagi, diulang, ada yang edit, ada yang menyetujui dan tidak, sehingga pasti itu lebih berkualitas. Baca jurnal, baca buku. Itu saya kira menjadi satu concern kita bersama. Rendah sekali, tambah rendah malah mungkin ya. Itu aja mungkin. Iya, mungkin dari Afat mau disampaikan take home message-nya. Ya betul ya, yang kata Bu Olive tadi, memang buku itu memang jendela dunia lah ya. Tanpa kita harus keluar negeri pun kita udah tahu di sana ada apa dengan cara baca buku itu tadi. Karena bagaimanapun buruknya buku itu pasti ada manfaatnya kan. Yang seperti Bu Olive tadi bilang, kita harus bisa mengambil pesan moral dari buku tersebut, bukan hanya secara general saja, tapi harus bisa secara mendetail tadi buku. Maka mulai dulu dari 1 hari 30 menit atau 10 lembar, 1 hari pelan-pelan gitu. Kalau misal lagi nggak mood, ya udah jadi kali aja, jangan dipaksa. Memang kalau untuk baca buku memang jangan terlalu dipaksa, nanti malah nggak ada yang bisa menyerap gitu. Ya, kita kumpulin suasana dulu, rubah suasana di sekitar kalian, itu bisa sangat berpengaruh terhadap suasana ketika membaca tadi. Ya itu tadi. Ya, oke, kita udah penghujung acara. Terima kasih sekali buat Ibu Olive dan juga Afat telah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan juga buat Flip Lovers, mungkin kalian belum tahu nih, kalau misalkan kita tuh ada program, yang pertama tuh ada Delicious. Apa itu Delicious? Yaitu delivery and pick up book service
for Us. Jadi itu adalah program antar jemput buku untuk dosen dan juga karyawan Uniswa. Jadi secara gratis nanti bisa langsung saja mampir ke website kita gitu. Dan juga yang sempat mungkin dari teman-teman yang punya jurnal atau karya sastra yang cukup menarik bisa juga untuk disubmitkan di Indonesia Journal of Sustainability. Jadi itu merupakan suatu tempat untuk mempublikasikan jurnal. Ini masih dalam proses open submission, jadi boleh nih buat lip lovers dan juga teman-teman di rumah buat untuk mempublikasikan karyanya. Biar nanti karyanya itu tertera dan bersejarah gitu, bisa dibaca oleh semua orang seperti itu ya. Jadi ini untuk topiknya itu macam-macam, ada dari ekonomi bisnis, engineering, kemudian ada psikologi, education, dan lain-lain. Nanti bisa mampir juga ke akun sosmed kita untuk informasi lebih lanjut ya. Dan keuntungannya itu apa sih? Keuntungannya itu dia sudah mendapatkan gratis yang belum ditranslate, nanti dapat. Jadi ini dalam jurnal bahasa Inggris, jadi mendapatkan fasilitas untuk ditranslate, kemudian juga untuk ada free cek Grammarly. Mungkin yang masih ragu-ragu dengan grammarnya bisa nanti dibantu cek, dan juga ada Turnitin dan juga proofreading. Oke, terima kasih buat semuanya hari ini. Jadi mungkin kita tutup bareng-bareng mungkin ya. Saya Sylvia Vera. Kita mungkin bisa salam literasi bareng-bareng ya. Boleh bersama Kak. Oke, 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, kita ulangi lagi ya. Semangat ya. Seperti ini. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita bertemu di episode Ngobras berikutnya. Dan jangan lupa untuk ikuti terus sosmed kita di Uniswa Library. Di sosmed kita ada Instagram, TikTok, YouTube, kemudian Facebook, dan sosmed kita lainnya. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk terus membaca buku biar menambah wawasan literasi kita. Oke, saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.